Jadi aku tuh naik gunung berlima, semuanya selamat kecuali pacar aku, si Dimas itu, yang sampai sekarang masih hilang raga kondisinya bang. Dan keluarga juga sebenarnya udah pasrah sama ikhlas sih. Tapi nanti suaraku tolong diedit ya bang. Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? So gengs, kita balik lagi ke teman cerita yang kali ini datang dari teman kita bernama Danila tentang pengalamannya mendaki Gunung Salak dan berujung malapetaka karena kekasihnya menjadi korban. Jadi sengaja memang identitas suaranya tadi itu di awal agak disensor ya, agak diedit gengs. Karena memang Danila ini tidak ingin diketahui identitasnya dikarenakan menyangkut cerita nanti nih. Yang pasti kalian akan mengerti kenapa. Jadi simak aja ceritanya. Pokoknya kalian pasti ngerti deh. Cuman please jangan menjudge atau berpikiran hal yang macam-macam dengan Danila ini. Karena gimana pun juga ya kita hormati, Danila sudah mau sharing. Dan ada semacam pembelajaran berharga di cerita kali ini. Guys, sorry, maaf nih. Kita lagi biasa TikTokan. Abisnya lagi bagian seru-seru nih di TikTok dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia bulan Agustus nih. Ada stiker-stiker lucu nih dengan tema 17-an pastinya. Dan yang jelas, ada TikTok bonus spesial Agustusan yang makin bisa bikin kita cuan. Karena seperti biasa, kita bisa dapetin duit dari TikTok, geng. Caranya kalian harus download dulu lah TikToknya. Klik aja udah link download yang di bawah. Terus kalau udah nih kalian registrasi dan klik icon tuh yang di atas tuh, TikTok bonus ada gambar tangannya merdeka. Nah tuh langsung keluar. Kalian bisa dapatkan uang hingga 700.000. Widih, hanya dengan undang temen aja. Segampang itu. Kalian lihat dong nih, poin gue ada berapa? Widih, 23 jutaan. Perkara gue sering undang-undangin temen buat download dan main TikTok juga. Mau tahu, mau gini juga nih gue ajarin ya. Caranya tinggal klik aja nih, klik undang. Terus kalian salin tuh kode referral kalian. Habis itu kalian bagiin deh ke teman-teman lu. Pokoknya sebarin sebanyak-banyaknya nih. Gue contohin ya. Tuh. Ya udah, kalau nanti teman kalian download dari link yang tadi dibagiin tuh pakai kode referral kalian, otomatis kalian sama teman kamu tuh bakalan dapat langsung rewards-nya, gengs. Kayak gue ini nih, dan nanti semuanya ini nih bisa dicairin jadi duit dengan cara yang gampang banget. Gue liatin lagi ya. Tinggal pilih aja nominalnya mau berapa. Udah gitu doang. Nah, duitnya langsung ditransfer ke bank yang emang udah kalian daftarin di sini. Enak banget kan? Makanya ini tuh gue bilang aji mumpung, gengs. Karena selama Agustus ini, dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia, bonus-bonus yang dikasih juga akan lebih gede lagi. Jadi buruan deh manfaatin kesempatannya. Nah, selain TikTok bonus yang tadi cuannya itu, gak usah diragukan lagi ya. Kalian juga bisa ikutan challenge di TikTok nih. Selama Agustusan ini dengan hashtag berjuang berkreasi. Dimana kalian bisa dapetin lebih banyak bonus poin lagi. Dan akan banyak juga live stream yang seru-seru dengan tema 17-an. Jadi pantengin terus deh TikTok nih dan kumpulkan sebanyak-banyak poin biar dapat banyak cuan juga. Gampang banget deh caranya. Pokoknya beneran deh, kalian jangan sampai ngelewatin kesempatan aji mumpung ini. Download TikTok sekarang juga dan pakai kode referral gue yang ini ya. Biar kalian bisa dapetin langsung tuh bonus poinnya. Habis itu baru deh nanti kalian sebar-sebarin tuh kode referral sendiri ke sebanyak-banyaknya orang. Sekarang ya cepet ya, kita meriahkan Pesta Kemerdekaan Indonesia bersama TikTok. Nah, kejadian itu dialami sewaktu dia duduk di kelas 3 SMA. By the way, Danila ini bersekolah di salah satu SMA negeri di Jakarta Timur. Nah, di SMA tersebut, Danila ini berpacaran dengan pria bernama Dimas, yang satu sekolah juga di situ dan satu kelas juga. Nah, suatu hari, teman sebangkunya Danila nih, yang bernama Sisil, ngajakin Danila untuk liburan dan naik gunung bersama pacarnya Sisil, yang bernama Arif. Karena kebetulan memang Arif ini anak eskul semacam pecinta alam gitu di sekolahnya. Jadi istilahnya memang anak gunung lah. Danila sama Sisil ini jatuhnya deket banget ya, geng. Jadi di situ Sisil ini mohon ke Danila buat nemenin dia biar ada ceweknya juga lah dalam perjalanan, dan nyuruh si Danila untuk ngajak Dimas juga. Awalnya si Danila nggak mau karena semacam naik gunung tuh kayak bukan dia banget lah, dan pacarnya Dimas itu juga bukan tipe-tipe cowok-cowok yang suka alam sampai mau capek-capek naik gunung. Tapi waktu itu Sisil nih bilang rencananya dia naik gunung dengan Arif itu mau ke Gunung Salak 17 Agustusan. Jadi kayak semacam ngibarin bendera di atas gunung gitu loh. Ya namanya anak SMA waktu itu ya, kepikiran bakal foto di atas gunung ngibarin bendera. Wah, keren juga dipikirnya. Dan ternyata pas Danila ini bilang ke Dimas, si Dimas langsung mau gitu aja. Nah di situ sebenarnya Danila juga agak kaget. Kayak kirain dia kan pacarnya nggak mau dong. Dia tahu banget lah Dimas itu tipe-tipe yang kayak gimana. Nggak suka olahraga capek-capek naik gunung. Tapi ya udah, karena Dimas ternyata mau nih, ya Danila jadi lebih oke lagi nih buat ikut. Mereka akhirnya menyusun plan untuk nanti bawa apa, kumpul di mana, yang gitu-gitulah. Oh ya, ada satu lagi yang ikut namanya Reza. Nah Reza ini juga sama, eskulnya pecinta alam sama kayak si Arif. Jadi karena di sini ada istilahnya dua anak gunung, terasanya juga lebih secure. Sementara Dimas, Dahlia sama Sisil itu kan
banget, alias buta gitu, gak pernah naik gunung sama sekali. Nah, Arif sama Reza ini juga bilang mereka akan lewat jalur namanya Cimelati yang katanya itu paling gampang. Ya mohon maaf, kita pribadi juga kurang paham ya. Jadi buat teman-teman yang ngerti yang suka naik gunung boleh komen di bawah, bener atau enggak tuh. Pokoknya Dimas, Danila sama Sisil nyimak aja penjelasan Arif sama Reza, terima jadi. Namun masalah pertama muncul nih, dimana ternyata Danila nggak diizinin sama orang tuanya dengan berbagai alasan. Nah, begitu pula juga dengan Sisil. Jadi si Sisil ini ngajak-ngajak doang, tapi belum dapat izin dari orang tuanya. Ya mungkin karena ini cewek-cewek kali ya. Walaupun ada cowok-cowok yang ikut ya takut juga kan, mereka masih remaja jatuhnya. Tapi Sisil ini tetap kekeh, pokoknya kita harus jadi pergi. Akhirnya dia nih ngajak ngebohong buat minta izin ke orang tua mereka berdua. Jadi kalau Sisil ini bilangnya lagi nginep di rumah Danila, dan Danila ini bilangnya lagi nginep di rumah Sisil. Padahal ya mereka pergi ke gunung, janjian di rumahnya Reza. Tuh guys, jadi dari sini kalian jangan bohong-bohongan ya sama orang tua. Apalagi kalau melakukan hal pergi jauh gini, semacam apalagi naik gunung. Dan karena mereka cewek nih, mereka cuma bawa tas ransel aja berisi baju-baju dan obat-obatan. Jadi nggak gitu gede. Sementara tenda, makanan, dan peralatan berat lainnya itu dibawa sama para cowok-cowok. Terutama si Arif sama Reza ya. Mereka yang kayak ngurusin tenda lah. Nah, tadi awalnya kan, niatan mereka itu mau melakukan pendakian dari jalur Cimelati. Tapi ternyata ini karena momennya mau 17 Agustusan, jadi di tanggal 16 Agustusnya ya, itu rame banget gengs. Nah, biasa nih namanya anak SMA kadang-kadang ada jiwa-jiwa belagunya yang nggak mau nih terlalu mainstream. Jadi mereka ini mencari jalur lain yang nggak riuh sama pendaki-pendaki lain tuh. Hitung-hitung biar lebih menantang. Padahal udah diwanti-wanti nih sama Arif. Yakin nih, kan kalian belum pernah naik gunung, tapi semuanya bilang yakin aja udah. Mungkin karena masih muda juga, jadi nganggapnya badannya masih fit kali ya. Yaudah, singkat cerita mereka pergi dan melakukan pendakian berlima tuh berarti. Arif dan Sisil, Danila dan Dimas, sama si Reza tuh sendirian jomblo. Semuanya excited dan senang-senang aja. Di pos-pos awal nih, mereka masih bertemu dengan beberapa pendaki lain. Walaupun di jalur yang mereka lalui itu nggak terlalu banyak ya pendaki lainnya. Tapi cukup ramai lah karena ukuran ini mau momen 17-an. Yang tujuannya sama tuh semuanya pada mau ngibarin bendera di atas gunung. Namun di tengah jalan, ternyata si Sisil ini ngeluh capek mulu. Dan jadinya mereka sering banget berhenti buat istirahat. Sampai ketinggalan dong sama pendaki-pendaki lain. Pokoknya di sini yang paling lemah tuh si Sisil ternyata aja. Dan cewek-cewek ini juga kebanyakan berhenti-berhenti buat foto-foto. Sampai akhirnya mereka melakukan perjalanannya lagi. Dan beberapa kali lumayan kebingungan tuh sama jalurnya. Sampai akhirnya mereka udah di tengah jalan. Dan udah mau sore tuh. Nah, Danila di sini juga merasa kecapean. Karena kakinya sakit banget mungkin jalan terus. Jadi mereka istirahat lagi tuh sebentar. Dan kayak si Danila tuh manja-manjaan ke Dimas. Ya namanya orang pacaran ya. Tapi si Dimas ini agak-agak sih jadi cowok. Dimana sambil kayak agak grepe-grepe dan mencium Danila. FYI aja katanya memang gaya pacaran mereka tuh seperti itu. Cuma di situ si Reza kayak nego. Kalau jangan terlalu ekstrim. Pacarannya soalnya ini mereka kan lagi di gunung. Tapi si Dimas malah ngatain si Reza. Dikira iri kali ya perkara jomblo. Dan semuanya juga masih belum nganggap serius lah. Karena si Arif sama Sisil ini juga ya manja-manjaan. Walaupun gak se-ekstrim Danila dan Dimas. Ya nasib si jomblo aja si Reza. Pokoknya sampai sore semuanya ya lumayan lancar. Gak ada kejadian apa-apa. Walaupun capek mereka masih semangat dan happy gengs. Nah pas sudah mau agak maghrib nih. Arif sama Reza tuh maksa buat jalan lebih cepat. Biar gak terlalu malam nanti nih. Sampai ke pos selanjutnya. Karena udah mulai gelap kan. Nah di tengah perjalanan itu Danila kebelet pipis. Yang mau gak mau harus nyari tempat dong. Nah si Danila minta temenin Dimas. Ya udah tuh si Danila pipis dan Dimas juga ikut pipis. Ya by the way mereka emang udah sopan itu ya gitu. Tapi jangan ditiru. Nah si Dimas ini lagi-lagi kan emang dasar cowok yang kayak nyari kesempatan dalam kesempitan. Ngeliat situasinya sepi nih, gak ada siapa-siapa. Masih aja kayak minta jatah gitu. Ya dikit-dikit pegang dan cium-cium lah. Si Danila tapi nolak. Karena lebih kayak aduh repot deh lu. Ini kan lagi di hutan dan udah mau malam juga. Bentaran aja sih nyari tempat lain. Mana seharian kan pelikit keringetan ya. Masih aja mau nyosor. Ya cuman ini Dimas katanya tipikal cowok-cowok yang suka pundung alias ngambek kalau nggak diturutin. Jadi udah mereka ciuman deh tuh. Sambil ya agak sensor dikit ya. Karena tahu-tahu semuanya tuh dibuyarkan dengan ada suara kayak orang injek di daunin gitu loh, kayak dan mereka langsung buru-buru udahan kan. Tapi pas dilihat-lihat tuh nggak ada siapa-siapa. Ya mereka ngiranya itu pendaki lain atau gimana lah. Daripada ke gap ya udah mending balik aja. Bener aja pas balik tuh Reza gak bete karena lama banget pipis doang. Mereka akhirnya melakukan perjalanan dan hari sudah semakin malam. Di situ mereka bertemu rombongan lain nih kayak ada 4 orang pendaki. Sambil jalan kayak sambil negor sapa lah. Nah rombongannya bilang itu katanya posnya udah deket kok yang pos selanjutnya. Tapi biasa tuh lagi-lagi si Sisil ngeluh capek dan minta ngaso bentar istirahat bentar sambil mau minum. Nah Arif ini tipe cowok yang nggak tega kayak maksa ceweknya, apalagi ke Sisil gitu. Jadi dia selalu nurut aja. Kalau minta istirahat ya udah berhenti. Ya udah habis berhenti mereka lanjut lagi dan suasananya makin gelap. Urutannya di situ ada Reza paling depan, terus Sisil, Danila, Dimas dan paling belakang si Arif. Nah pas lagi jalan tuh medannya lumayan berat ya, agak curam dan banyak akar-akar pohon. Si Sisil lagi-lagi ngeluh terus minta istirahat. Yang mana orang-orang kan udah pengen cepet sampai gitu ya, mau bangun tenda terus rebahan. Nah di situ untuk pertama kalinya si Arif nih bilang dengan nada yang agak sedikit ngegas, jalan terus kayak gitu geng. Sampai Sisil nih kayak kaget dan ngambek gitu kayak dikira dibentak sama si Arif. Nah yang lain kiranya juga Arif udah capek juga kali ya, bolak-balik istirahat mulu kan, hari udah mulai gelap, kita harus buru-buru sampai. Nah pas Danila kayak tatap-tatapan sama Dimas di belakangnya tuh, otomatis kan dia ngeliat Arif juga karena di belakangnya Dimas kan. Nah di belakangnya Arif itu kayak ada satu pendaki lain yang ngikutin gitu geng. Tapi karena situasinya udah gelap nih, jadi Danila ngeliatnya juga samar-samar.
semua. Dikira itu mungkin pendaki lain rombongan si 4 orang tadi kali ketinggalan. Tapi si Arif langsung bilang kayak gini, dan lihat depan aja, jalan terus nanti lu kesandung. Pokoknya muka Arif kayak itu udah kenceng banget, nggak kayak biasanya. Dan dia mikir si Arif ini lagi bete kali ya, capek. Singkat cerita, akhirnya mereka ini sampai kayak semacam tempat peristirahatan, dan memang ada beberapa orang udah bangun tenda di situ. Mereka akhirnya nyari tempat nih buat bangun tenda sendiri. Karena tendanya memang hanya 2 yang dibawa Arif sama si Reza. Jadi satu tenda tuh buat cowok-cowok bertiga dan satu lagi buat cewek-cewek tuh berdua. Mereka bangun tendanya juga agak berjauhan dengan pendaki lain karena memang nyari tanah yang agak datar buat biar enak ditidurin. Nah di situ si Sisil masih bete nih sama si Arif pacarnya karena perkara dibentak tadi. Habis istirahat dan ganti baju sama makan bekal gitu yang dibawa, mereka cerita-cerita sebentar tuh dan ngumpul bareng lah. Malam itu langitnya tuh bagus geng, cerah. Nah si Reza ini kebetulan ketemu sama teman pendaki lainnya yang ada di tenda sebelah sana lah. Jadi pas malaman dia ngumpul ke sana gitu, join sama temennya. Nah si Arif ini lagi ngerayu Sisil yang masih ngambek. Jadi lah tinggal Dimas sama Danila tuh berduaan di tenda. Ya ada kesempatan lagi begini apa nggak gercep si Dimas. Dan ternyata dia juga udah prepare pengaman gengs. Jadi diketahui tujuan Dimas sampai mau naik gunung itu ternyata emang kayak pengen mantep-mantepan di alam liar. Ya fantasinya kali ya. Makanya si Danila kayak langsung, oh ini tujuan lu. Makanya heran amat kok mau-mauan lu diajakin naik gunung. Tapi situasinya karena emang lagi sepi ya, nggak ada orang. Aman nih di dalam tenda kan. Mereka berbuat lah. Makanya di awal gue bilang tuh, kalau Danila ini nggak mau dipublish tentang suara aslinya, takut ada yang kenalin. Karena ya memang ada cerita-cerita seperti ini, jadi kalian ngerti kan. Setelah berbuat, suasana masih aman-aman aja, masih tenang. Reza belum balik, sementara Arif sama Sisil itu masih di dalam tenda sebelah, yang nggak tahu juga lagi ngapain. Nah yaudah Dimas akhirnya keluar tuh dari tenda, yang bilang mau buang pengaman yang udah ada isinya, sama mau pipis. Sementara Danila sendirian aja di dalam tenda sampai main handphone. Gak lama tau-tau Sisil masuk, sambil bilang, udah selesai lu. Si Danila kaget, kayak, kok lu tahu gue abis ngapa-ngapain? Si Sisil bilang, kalau dari luar kelihatan banget tenda lu goyang-goyang. Ya tapi berhubung Sisil juga udah tahu banget hubungan Danila sama Dimas nih kayak sejauh apa. Jadi ya nggak kaget, biasa aja. Akhirnya mereka berdua nih abis ngobrol-ngobrol sebentar ketiduran. Udah capek juga kan badan. Soalnya pagi-paginya nanti mereka harus jalan lagi tuh ke puncak kan buat sunrise-an. Lagi enak-enak tidur nih rasanya. Tahu-tahu Danila sama Sisil tuh dibangunin sama Arif dan Reza. Dia nanyain, Dimas kemana? Loh Danila bingung dong. Dia kira kan ya Dimas sudah ke tenda cowok udah tidur juga. Karena dia kebetulan emang ketiduran kan posisinya. Gak lama tadi setelah Sisil masuk dan mereka ngobrol-ngobrol, tapi ternyata itu udah berjam-jam dari terakhir kali si Dimas keluar tenda. Pokoknya saat itu udah sekitar jam 2 malam geng. Soalnya mereka kan harus jalan lagi nih sekitar jam 3 lebih buat menuju puncak. Nah si Arif sama Reza juga tadinya nggak nyadar Dimas nggak ada. Mereka juga udah sempat tidur. Dan pas bangun mau siap-siap, baru nyadar dari tadi mereka mau tidur sampai bangunin Dimas nggak ada nih. Dikirain di tenda cewek, lagi berduaan sama Danila kali. Tapi kan ternyata nggak ada juga. Akhirnya berusaha ditelepon nih, tapi nggak ada nada sambungnya. Kayak mati gitu loh, mungkin baterainya habis. Panik tuh Danila. Dia bilang kalau katanya Dimas keluar cuma mau pipis doang. Habis itu ya nggak tahu lagi kemana. Maksudnya si Danila kan ketiduran. Karena situasinya juga masih gelap banget ya. Jadi mereka nggak berani nyari jauh-jauh. Ya takut malah kesasar juga. Akhirnya Reza minta tolong ke temen yang pendaki lain tadi, yang kebetulan rata-rata emang udah pada bangun nih karena siap-siap pada mau ke puncak kan jam 3-an. Nah yang lain juga pada bilang nih jangan dicari jauh-jauh dulu karena situasinya masih gelap banget, malah bahaya. Mau nggak mau harus nunggu agak terangan. Sementara mereka dibantu ini nelpon gitu laporan ke pos keamanan yang ada di bawah. Pokoknya dari lain nangis-nangis, saya panik banget, khawatir kayak kemana ini si Dimas. Sementara Arif, Reza dan Sisil juga nggak bisa berbuat banyak ya, cuman bisa nenangin Danila dan nunggu tim bantuan datang. Masalahnya ini kayaknya udah pasti jelas si Dimas tersesat. Gak mungkin banget di jam segitu. Udah berjam-jam nih, maksudnya nggak nongol-nongol. HP-nya dia sih di bawah, tapi nggak aktif, geng. Sementara tas dan perlengkapannya itu masih ada di dalam tenda cowok semuanya. Suasananya udah kalut banget ya, udah nggak karuan. Mood juga udah berantakan, nggak tahu harus ngapain. Sementara para pendaki lain, ya cuman kayak sebisa mereka bantuin nyari di sekitaran situ aja. Tapi hasilnya nihil, dan mereka harus melanjutkan naik ke puncak. Sampai tinggal mereka aja yang masih di situ tuh, nunggu sampai terang. Jadian nyatanya mau sunrise tuh, ngibarin bendera di 17-an, gagal udah. Reza tadinya mikir apa Dimas ke puncak duluan ya, tapi nggak mungkin banget juga. Tau-tauan dari mana dia nggak pernah naik gunung, tau-tau ke puncak sendirian, nggak bilang-bilang pula, impossible lah pokoknya. Danila juga pokoknya udah nggak nafsu buat ke puncak selama Dimas belum ketemu nih, dan yang lain jadinya mau nggak mau juga nemenin lah, nunggu tim datang. Sampai udah pagi hari nih, matahari udah nongol, si Dimas ini juga belum ketemu, dan sekitar jam 7 lebih lah, ada rombongan temannya Reza tadi yang turun duluan tuh, dan langsung nyamperin mereka, dimana mereka ngajak untuk turun gunung buat ngelapor lagi ke pos bareng-bareng. Jadi memang rombongan temannya Reza ini baik nih, buru-buru cuma sebentaran doang di puncak, buat turun mau nolongin. Dan Danila ini nggak mau, dia maunya tetap di situ aja kalau nanti Dimas datang. Akhirnya si Reza nih sama rombongan temennya itu turun duluan buat lapor. Sementara Danila, Arif dan Sisil nunggu di situ. Emang udah mikirnya ini mau nunggu sampai malam, nginep sehari lagi udah biarin deh. Yang penting si Dimas ketemu. Dan kebetulan memang ada pendaki lain juga yang masih bangun tenda di situ. Jadi mereka nggak sendirian lah. Singkat cerita akhirnya ada tim nih sekitar 8 orang yang datang. Danila ditanya-tanya tuh si Arif terakhir kemana dan bla bla bla. Yaudah diceritain kan. Terakhir kali cuma mau keluar pipis doang kok, terus nggak balik-balik lagi. Di situ mereka nginep lagi nih semalam dan ikut sama tim penelusuran ke beberapa daerah
Daniela di sekitar situ buat cari, tapi tetap aja nihil. Sampai besok paginya lagi, mereka dipaksa turun tuh dan nunggu di pos. Karena ini kan lewat udah sehari nih, tim SAR yang dikerahkan lebih banyak lagi tuh. Mereka akhirnya turun tuh dipandu sama para penjaga. Dan ternyata di pos nih si Reza udah nunggu. Semuanya udah diem, gak ngerti mesti ngapain. Daniela juga udah sampai kering tuh air matanya. Masih bingung nih pikirannya, kok kejadiannya bisa kayak gini ya? Hilang kemana Dimas? Si Reza nanya lagi nih ke Danila, kalian sebelumnya berantem apa gimana sih? Kok bisa-bisa Dimas kayak keluar sendirian gitu? Danila bilang berantem apanya sih? Malah mereka terakhir kali habis begituan. Dan Dimas malah kayak happy, tujuannya udah tercapai berarti tuh. Terus udah keluar buat buang si pengamannya sama mau pipis. Makanya Danila nggak ikut, kayak ngapain ikut? Si Reza denger kayak gitu kaget. Ternyata si Dimas sama Danila habis begituan. Sampai bilang, wah ngaco sih lu lagian. Tapi si Danila ini malah marah ke Reza. Kayak, aduh, kok malah ngeribetin hal kayak gitu ya? Nah, di situ Arif baru bilang kalau ternyata mereka waktu itu sempat diikuti sosok makhluk halus. Di mana waktu mereka lagi mendaki tuh, yang udah malam, terus si Sisil ini minta istirahat. Tapi si Arif malah ngebentak tuh, suruh jalan terus sampai si Sisilnya bete. Itu karena di belakangnya mereka, di belakangnya Arif, ada sosok yang ngikutin dan bukan manusia. Tadinya Arif juga ragu nih, ini manusia apa bukan? Tapi pas dia ngeliat sedikit, itu katanya jalannya nggak napak ya. Jadinya dia buru-buru buat jalan terus. Dan aja sampai mereka tiba di tempat bangun tenda. Sosok itu bener-bener kayak ngilang, jelek gitu. Nah, tapi si Arif emang nggak mau bilang nih karena mereka belum turun gunung jatuhnya. Cuma Danila masih nggak percaya sama yang gitu-gituan. Padahal kan dia juga lihat sendiri ya sosoknya. Tapi karena samar-samar menurut dia itu orang lah. Akhirnya sampai 3 hari, Dimas belum ketemu juga. Dan si Danila sama Sisilnya udah diteleponin sama orang tuanya. Udah mulai dicariin tuh. Akhirnya mau nggak mau mereka ngaku. Ya dimarahin, langsung disuruh dijemput buat pulang. Nah, orang tuanya Dimas kan juga dihubungin tuh sama tim. Dan kebetulan pas orang tuanya Dimas akhirnya datang, itu ada info kalau katanya Dimas ditemukan. Kondisinya ada memar-memar sedikit, kayak abis jatuh gitu. Tapi katanya dia nggak inget apa-apa, gengs. Kayak orang linglung. Tapi Danila rasanya lega banget. Cuma dia udah dipaksa pulang tuh sama orang tuanya. Jadi gak ngelihat secara langsung kondisinya Dimas kayak apa. Dan semenjak itu Dimas udah gak bisa dihubungin. Di sekolah dia juga gak masuk. Akhirnya Danila ke rumahnya dong sebagai pacar. Walaupun gak pernah dikenalin juga sama orang tuanya Dimas. Tapi di rumahnya Dimas itu dia gak dibukain pintu. Jadi Danila bener-bener gak tahu kondisi Dimas tuh gimana. Dan khawatir banget lah. Semenjak dari gunung itu kan belum ada kabar apa-apa. Belum ngelihat secara langsung. Pasti masih cemas. Teman-temannya Dimas juga ditanyain gak ada yang tahu. Malah balik nanya ke Danila. Kan lu pacarnya, dikira lu yang tahu. Pokoknya gak ada info apa-apa. Sampai akhirnya si Reza ini dapet kabar dari komunitasnya tuh. Yang katanya waktu ditemukan Dimas ini kayak orang linglung, kayak lupa ingatan. Dan ada kabar juga katanya kondisinya sampai sekarang kayak orang gila, alias bengong terus gitu, semacam ODGJ. Raganya tuh ada tapi jiwanya tuh kayak nggak di situ. Pokoknya Daniel ini tuh nggak bisa berkomunikasi sama si Dimas. Dan cuma dengar kabar kalau tahu-tahu katanya si Dimas ini dibawa keluarganya ke Jogja, ke kampung halamannya. Maksudnya bener-bener nggak ada kejelasan apa-apa nih. Dimana statusnya kan pacar, diputusin juga enggak, dan pacaran mereka ini udah jauh gitu. Jadi kayak digantunginya tuh parah banget. Daniela bingung. Sampai akhirnya ya karena waktu berlalu dia harus move on juga. Dan kayak nerima yang penting udah Dimas ketemu kan, tidak meninggal. Danila mikirnya cuman kayak, oh dia mau putus kali tapi nggak mau bilang. Sampai akhirnya udah nih Danila kuliah. Udah bisa ngelupain Dimas lah istilahnya. Karena udah lama juga nih waktu berlalu. Tapi tahu-tahu si Danila ditelepon sama ibunya Dimas. Dia diminta untuk datang ke Jogja. Sampai dibeliin tiket pesawat ke sana. Si Danila nih yang kuliah di Jakarta, yang tadinya juga udah lupa kayak, lah kenapa nih? Cuman karena terakhir kali kan memang belum ada kejelasan, masih gantung. Danila juga penasaran. Dia mau lah menyelesaikan baik-baik semuanya. Orang terakhir mereka kan juga nggak berantem apa-apa sebenarnya. Nah pas sampai Jogja, Danila kaget banget. Karena Dimas udah terlihat kurus banget. Dan cuman kayak tiduran di atas kasur. Tatapannya juga kosong, gengs. Bener-bener yang walaupun udah gak ketemu bertahun-tahun. Tapi emang sosoknya kelihatan udah beda banget. Ibunya kayak cerita. Kalau semenjak dari gunung dulu, ya kondisinya Dimas kayak begini nih. Bengong doang. Kadang sih ngerespon, tapi udah aneh banget. Makannya juga harus disuapin. Kalau kata orang pintar, rohnya itu katanya dibawa karena dia kayak berbuat macam-macam. Tapi bapaknya tuh gak percaya gitu-gituan. Jadi Dimas ini tetap dirawat secara medis aja. Dan kalau menurut medis, itu gak ada penyakit apa-apa. Cuma dibilangnya semacam ODGJ. Tapi gak tahu penyebabnya bisa sampai seperti itu juga kenapa. Waktu ngeliat Danila juga kayak nggak ada ekspresinya, kayak beber nggak, karena udah kosong aja gitu. Ibunya di situ cuma minta kalau Dimas ada salah-salah tolong dimaafin. Dan Danila tentunya maafin banget, karena memang nggak ada hal besar yang membuat mereka berantem terakhir kali. Malah Danila ini juga minta maaf kalau mungkin dialah penyebab Dimas menjadi seperti itu kan, karena dia ngajakin tuh naik gunung, terus mau tuh berbuat hal-hal yang nggak benar. Dimana dia keinget tuh perbuatan terakhir mereka di gunung itu, yang bisa dibilang ya macam-macam juga. Cuma Danila di situ ya selamat, tidak kenapa-napa. Nah, apa mungkin si Dimas ini melakukan sesuatu yang lainnya yang nggak ada yang tahu juga, gengs. Mungkin buang pengamannya sembarangan kah? Atau pipis sembarangan? Atau yang nggak tahu? Yang mana yang tahu kejadian sebenarnya hanya Dimas saja. Yang jelas pokoknya pada akhirnya kejadiannya memang terlalu nggak bisa diterima dengan akal sehat yang tahu-tahu tuh kondisinya menjadi seperti itu. So itu, guys, sebuah kejadian yang benar-benar bikin kaget dengan ending yang
Aduh, bingung juga kita ya. Saat Danila cerita-cerita ke orang, rata-rata tuh asumsinya, ya kalau mau main logika, mungkin Dimas ini trauma. Mempunyai kayak trauma yang besar banget, karena berhari-hari hilang ya, tersesat. Tapi pas ditemuin kayak traumanya tuh berkepanjangan sampai ODGJ. Tapi kalau menurut hal-hal mistis, ya karena mungkin abis berhubungan tadi ya, kondisi orang kan kotor, belum mandi wajib istilahnya. Ditambah lagi dia buang pengaman yang berisi cairan itu kan. Jadi hal-hal begitu emang lumayan serem kalau dilakukan di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Apalagi ini di gunung, yang katanya banyak penunggunya. Habisnya kondisinya benar-benar bikin bingung. Dalam sekejap kayak beberapa hari tau-tau bisa kayak gitu. Tapi kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Yang jelas di sini Danila benar-benar wanti-wanti banget untuk jangan macam-macam di tempat-tempat yang tidak seharusnya lah, yang aneh-aneh. Karena dia sendiri benar-benar menyaksikan pacarnya menjadi orang yang udah beda banget kayak gitu. Kondisinya benar-benar ya udah ada raganya doang tapi jiwanya tuh nggak ada. Ih, serem banget, gue merinding. Ya pokoknya thank you semuanya udah nonton. Kalau kalian punya cerita-cerita horor juga ataupun pengalaman-pengalaman pribadi, boleh kirim ke email ini ya. Sampai jumpa di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.